Mereka menertawakanku, bilang aku cuma penjaga warung tua yang tak punya masa depan. Tapi mereka tak tahu, gedung megah itu milikku. Namaku Sari Nirmala. Orang-orang di sekitar memanggilku Nenek Sari, penjaga warung kecil di ujung jalan. Warungku tak besar, hanya bangunan kayu berukuran 3 kali 3 meter dengan atap seng yang berkarat dan papan bertuliskan Warung Sari yang hurufnya mulai pudar dimakan hujan. Setiap pagi, sebelum matahari naik sempurna, aku sudah duduk di bangku panjang di depan warung sambil menyeduh teh hangat. Dari sini, aku bisa melihat anak-anak berangkat sekolah, ibu-ibu belanja sayur, dan para tukang ojek yang menunggu rejeki. Semua berjalan seperti biasa, damai, sederhana, tapi cukup membuatku merasa hidup. Orang-orang mengira aku hidup pas-pasan. Mereka tak tahu kalau uang tabunganku di bank sudah lebih dari cukup untuk 7 keturunan. Tapi bagiku, kekayaan bukan untuk disombongkan. Aku sudah terlalu tua untuk pamer. Aku hanya ingin menikmati hidup yang tenang, dikelilingi orang-orang yang jujur dan ramah. Warung ini, bagi sebagian orang mungkin cuma tempat jualan sembako dan permen. Tapi bagiku, warung ini punya cerita panjang. Warung ini berdiri di tanah tempat aku dan almarhum suamiku dulu berjuang. Dari sinilah dulu semua bermula. Bisnis kecil yang kini menjelma menjadi jaringan retail besar bernama Sari Mart. Namun tak ada satupun orang di kampung ini tahu kalau aku pemiliknya. Aku memilih hidup seperti ini, tanpa gelar, tanpa sorotan. Setiap kali seseorang bertanya kenapa aku tak tinggal di rumah besar, aku hanya tersenyum. Rumah besar sering sepi, tapi di warung kecil ini selalu ada tawa. Sore itu, aku tengah menghitung uang receh hasil jualan. Tak banyak, tapi cukup untuk membeli beras dan bahan masakan besok. Seekor kucing oranye kesayanganku, Mimi, melompat ke pangkuanku sambil mengeong pelan. Aku mengelus kepalanya lembut. Kita cuma berdua ya, Mi? Tapi tak apa, Tuhan masih kasih kita hidup. Langit mulai jingga ketika suara anak kecil terdengar dari kejauhan. Bu, boleh ngutang dulu ya? Besok ibu kasih ya? Aku mengangguk tanpa berpikir panjang. Aku tahu mereka tak punya banyak. Aku sendiri dulu pernah hidup susah, jadi aku tahu rasanya butuh tapi tak punya. Beberapa tetangga datang silih berganti. Ada yang sopan, ada yang seenaknya. Tapi aku selalu berusaha tersenyum. Senyum, menurutku adalah bentuk sedekah paling sederhana. Malam menjelang, warung kututup pelan. Kutarik tirai lusuh di depan pintu, menyalakan lampu kecil, lalu duduk di kursi bambu di teras. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Aku menatap jalan yang mulai sepi sambil berkata pelan, hidup memang aneh. Kadang orang yang punya segalanya justru ingin disapa seperti orang biasa. Aku tak tahu bahwa keesokan harinya kedamaianku akan terusik oleh sesuatu yang kecil, tapi cukup untuk mengubah caraku memandang dunia lagi. Hari itu matahari terasa terik sekali. Udara panas sampai membuat ubin warungku nyaris seperti bara. Aku menyapu pelan, berharap angin lewat bisa membawa sedikit sejuk. Tapi tak ada. Yang datang justru 2 anak muda dengan wajah pongah dan nada bicara yang membuat dadaku sesak. Perempuan itu cantik, tapi tutur katanya tajam. Namanya Rani. Aku tahu karena dia sering melintas dengan motornya setiap pagi. Lagi di sampingnya, Dio, tampak seperti orang kota. Kacamata hitam, parfum menyengat, dan tangan yang sibuk memainkan ponsel. Mereka berhenti di depan warungku. "Nenek, air mineral 1," seru Rani dengan nada malas, tanpa menatapku. Aku tersenyum lembut. "Baik, Nak." Kuambilkan air dari rak, lalu menyodorkannya dengan 2 tangan. 4.000 ya, kataku pelan. Rani langsung terkekeh. 4.000 untuk air segini? Wah,
Nenek ini cari untung gede banget ya. Dio menimpali sambil tertawa. Udah, biarin aja. Nenek-nenek kayak gini memang sukanya lebay. Warung aja kayak mau roboh, tapi berani pasang harga tinggi. Aku diam. Aku sudah tua. Tenagaku tak banyak, tapi hatiku mencoba kuat. Ku senyum lagi, berusaha menjaga perasaanku agar tidak goyah. Harga segitu sudah dari kulakan, nak. Kalau lebih murah, nanti saya rugi. Rani menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lalu mendengus. Rugi? Halah, nenek jualan kayak gini aja paling dapat berapa sih seharinya? Udah tua masih mau bikin untung. Mereka tertawa kecil. Aku hanya memandangi mereka tanpa berkata apa-apa. Dalam hati aku berkata, kalau mereka tahu siapa aku sebenarnya, mungkinkah mereka masih tertawa seperti itu? Setelah membayar dengan uang receh, mereka pergi sambil meninggalkan tawa yang menyesak di dadaku. Aku duduk perlahan di bangku kayu, menatap botol air kosong di tangan. Tiba-tiba, mataku terhenti pada selembar kertas yang tertiup angin dan menempel di depan warung. Kertas itu brosur promosi. Logo besar bertuliskan Sari Marts, diskon besar bulan ini. Aku terpaku. Brosur itu dari salah satu cabang perusahaanku sendiri. Entah kenapa melihat logo itu hari ini terasa berbeda. Aku memegang brosur itu erat, seolah sedang memegang kenangan lama yang tak pernah selesai. Jadi begini ya Tuhan. Aku hidup sederhana untuk belajar rendah hati. Tapi ternyata dunia malah mengajarkanku tentang penghinaan. Sore menjelang, aku menatap langit yang mulai mendung. Hujan turun menimpa papan warung yang sudah lapuk. Aku menutup tirai, lalu duduk di dalam sambil memandangi foto almarhum suamiku di dinding. Mas, bisikku lirih. Mungkin aku harus keluar dari diamku. Mungkin aku harus tahu apakah dunia masih punya hati. Aku menatap brosur Sari Mart itu sekali lagi. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku memutuskan sesuatu yang belum pernah aku lakukan sejak lama. Aku akan datang ke salah satu tokoku sendiri, bukan sebagai pemilik, tapi sebagai nenek penjaga warung yang mereka hina hari ini. Malam itu aku tak bisa tidur. Angin malam bertiup lewat jendela, membawa aroma tanah basah dan kenangan lama yang tiba-tiba menyeruak. Di atas meja, brosur Sari Mart itu masih terbuka. Tulisan besar berwarna biru menatapku seolah menantang. Bersama Sari Mart, belanja jadi bahagia. Aku tersenyum miris. Bahagia, bisikku. Andai orang-orang tahu, kadang yang punya pun tak selalu bahagia. Aku lalu membuka lemari tua di sudut kamar. Di dalamnya tersimpan baju-baju lamaku, daster sederhana yang sering kupakai, dan di bawahnya kotak kayu kecil berisi cincin emas berukir inisial S dan N. Cincin itu peninggalan almarhum suamiku, Nanda. Aku mengusapnya lembut sambil berbisik, "Mas, aku akan lihat apakah dunia ini masih tahu arti hormat tanpa melihat harta." Keesokan harinya, aku berangkat pagi-pagi sekali. Aku hanya membawa tas kain dan payung tua. Tujuanku, Sari Mart cabang Kota Timur, cabang paling besar dan paling ramai. Aku ingin datang tanpa memberitahu siapapun. Aku ingin tahu bagaimana para pegawaiku memperlakukan orang biasa. Begitu aku masuk ke toko besar itu, udara dingin dari pendingin ruangan langsung menyergap kulitku. Lantai mengkilap, rak-rak tertata rapi, dan orang-orang berlalu lalang membawa troli. Aku berdiri di depan pintu cukup lama, kagum sekaligus bangga. Inilah hasil kerja keras bertahun-tahun. Tapi hari ini aku berdiri di sini bukan sebagai pemilik, melainkan sebagai orang asing yang tak dianggap siapa-siapa. "Permisi, Nak," ucapku pelan pada seorang kasir muda. "Tisu ini harganya berapa ya?"
Kasir itu menatapku sebentar lalu menjawab tanpa senyum. "Ada di labelnya, Bu. Lihat sendiri aja." Nada suaranya datar, seperti bicara pada seseorang yang mengganggu. Aku hanya mengangguk lalu melangkah ke arah rak lain. Tapi mataku tiba-tiba menangkap dua sosok yang tak asing, Rani dan Dio. Mereka mengenakan seragam Sarimart. Rani dengan seragam merahnya sebagai kasir senior, dan Dio memakai ID card bertuliskan Supervisor Cabang Kota Timur. Aku tertegun. Dunia memang sempit rupanya. Dua orang yang menghina warungku bekerja di bawah perusahaanku sendiri. Rani melihatku pertama kali. Ia langsung berbisik pada Dio sambil menahan tawa. Itu nenek yang kemarin jualan di ujung jalan kan? Ngapain dia kesini? Pasti mau numpang adem." Dio menimpali dengan senyum sinis. "Udah, biarin aja. Orang kayak gitu kan hobinya ngeluh, bukan beli." Aku menunduk, mencoba menahan perasaan yang mulai sesak di dadaku. Aku ingin marah, tapi entah kenapa justru rasa sedih yang lebih besar muncul. Mereka muda, berpendidikan, tapi kehilangan sesuatu yang paling berharga, rasa hormat. Ketika aku berjalan pelan ke arah kasir lain, seorang pemuda datang menghampiri dengan senyum ramah. "Permisi, Nek. Ada yang bisa saya bantu?" Namanya Rizky, karyawan baru. Ia mengambilkan barang yang kuinginkan tanpa banyak tanya, lalu membantu menaruhnya di meja kasir. "Saya bantu bawain sampai depan ya, Nek," katanya tulus. Aku terdiam beberapa detik sebelum menjawab. "Nak, terima kasih ya. Kau sopan sekali." Ia hanya tertawa kecil. Saya cuma melakukan apa yang seharusnya, Nek." Ketika aku berjalan keluar dari toko itu, langkahku ringan, tapi hatiku penuh gelombang. Hari ini aku melihat dua sisi dunia, yang menghina dan yang menghormati. Dan aku tahu, ujian ini belum selesai. Aku menatap kembali papan besar bertuliskan Sarimart di depan toko itu, lalu berbisik pelan. Mungkin sudah waktunya aku muncul lagi, tapi bukan untuk marah, untuk mengingatkan. Langit sore itu tampak merah keemasan, seperti pertanda sesuatu besar akan terjadi. Dan dalam hatiku, aku tahu, hari itu hanyalah permulaan dari kejutan yang akan mengguncangkan semua orang di perusahaan ini. Hari itu hanyalah permulaan dari kejutan yang akan mengguncang semua orang di perusahaan ini. 3 hari kemudian, aku menerima pesan dari sekretarisku lama, Bu Wati. Isinya singkat, tapi cukup membuat jantungku berdetak lebih cepat. "Ibu Sari, minggu depan, Sarimart akan mengadakan acara ulang tahun perusahaan. Semua cabang diundang. Dewan direksi ingin Ibu hadir langsung untuk memberikan penghargaan tahunan." Aku terdiam lama di depan layar ponsel tua itu. Sudah bertahun-tahun aku tidak muncul di acara resmi manapun. Biasanya aku hanya menandatangani dokumen dari rumah. Sementara nama Sari Nirmala tetap terpampang di setiap piagam dan laporan keuangan. Tapi kali ini, hatiku berkata aku harus datang. Bukan untuk dihormati, tapi untuk mengajari dunia arti hormat yang sebenarnya. Aku menatap bayangan wajahku di cermin tua. Keriput semakin dalam, rambutku makin memutih, dan kulitku tak lagi sehalus dulu. Tapi mataku, mata seorang perempuan yang pernah berjuang dari nol, masih menyala. "Sudah waktunya, Mas," bisikku pada foto almarhum suamiku di dinding. Sudah waktunya mereka tahu kebenaran. Tapi, dengan caraku sendiri. Jalan terakhir seorang nenek penjaga warung. Aku menatap papan retail besar itu dengan dada bergetar. Angin sore membawa aroma hujan dan debu, tapi di dalam dadaku, badai yang sesungguhnya sedang berkecamuk. "Baiklah," gumamku pelan.
Kalau mereka ingin menghancurkan warungku, aku akan bangkit dengan caraku sendiri. Hari itu, aku menjual warungku. Semua yang tersisa, etalase tua, rak kayu, hingga kursi yang dulu dipakai almarhum suamiku, kubungkus dengan air mata. Banyak yang menertawakanku, termasuk Della, menantuku. "Sudah aku bilang, Bu, bisnis warung itu nggak ada masa depannya," katanya sambil tersenyum sinis. "Untung Ibu akhirnya sadar." Tapi mereka tak tahu, hasil penjualan warung itu bukan akhir. Itu adalah awal. Aku pergi ke rumah kecil peninggalan suamiku di pinggiran kota dan membuka satu koper tua yang selama ini kusimpan di bawah ranjang. Di dalamnya tersimpan surat tanah, sertifikat bangunan, dan dokumen perusahaan. Semuanya atas namaku. Iya, aku bukan hanya penjaga warung. Aku adalah pendiri retail toko sembada, jaringan toko serba ada yang dulu kubangun bersama suamiku sebelum kami memilih hidup sederhana dan mundur dari gemerlap dunia bisnis. Waktu itu, kami hanya ingin hidup tenang. Tapi setelah beliau tiada, aku memilih tetap diam dan tak menunjukkan siapa aku sebenarnya. Sampai akhirnya, hinaan mereka membangunkanku. Selama beberapa minggu berikutnya, aku bekerja keras di balik layar. Aku menemui notaris, membuka kembali rekening bisnis lama, dan mengatur pertemuan dengan investor lama yang dulu sangat menghormatiku. Tak mudah memang. Banyak yang ragu. Banyak yang bertanya apakah aku masih sanggup di usia setua ini. Tapi aku tahu, semangat seorang istri yang pernah membangun dari nol tidak akan pernah padam. Malam itu aku duduk di ruang tamu rumahku yang sederhana. Hujan turun deras di luar jendela. Aku menatap foto suamiku di dinding dan berkata pelan, "Pak, lihat ya. Kali ini, aku akan tunjukkan kalau warisan kerja keras kita tidak akan diinjak-injak begitu saja." Aku menandatangani satu berkas penting di atas meja. Surat pengambil alihan saham mayoritas toko sembada. Tanganku bergetar, tapi bukan karena takut. Karena besok semua orang, termasuk Della dan keluarga yang pernah menghina aku, akan tahu siapa aku sebenarnya. Dan benar saja, hari itu pun tiba. Pagi itu, aku datang ke kantor pusat toko sembada dengan mengenakan kebaya sederhana berwarna gading. Tidak ada perhiasan mencolok, hanya gelang kayu pemberian suamiku. Tapi langkahku pasti. Satpam yang dulu sering menyapaku di warung sempat kebingungan melihatku masuk melalui pintu direksi. "Ibu, mau cari siapa?" tanyanya sopan. Aku tersenyum tenang. Aku datang untuk mengambil kembali tempatku. Beberapa menit kemudian, ruang rapat utama dipenuhi para manajer dan karyawan, termasuk Della dan suaminya, anak tiriku, Raffi. Mereka berdua duduk di pojok ruangan dengan wajah tak percaya saat aku masuk ditemani sekretaris perusahaan lama. "Selamat pagi," sapaku lembut. Semua orang berdiri, hanya Della yang masih terpaku, menatapku seperti melihat hantu masa lalu. Direktur sementara memperkenalkan diriku dengan suara gugup. "Teman-teman, ini Ibu Arini, pendiri asli toko sembada. Mulai hari ini, kepemilikan perusahaan resmi kembali ke beliau." Ruangan seketika hening, bahkan suara napas pun terasa berat. Aku menatap satu persatu wajah di hadapanku. Beberapa menunduk hormat, beberapa lainnya menatapku dengan mata berkaca-kaca. Tapi yang paling kutatap adalah Della. Dia gemetar. Ibu, ini tidak mungkin. Ibu penjaga warung kan? Bagaimana bisa?" Aku tersenyum tipis. "Ya, aku memang penjaga warung. Tapi warung itu dulu adalah tempat pertama kami menjual barang sebelum toko sembada sebesar ini." Aku melangkah perlahan ke arahnya. "Kau tahu, Della, aku tidak marah karena kau menghina pekerjaanku. Aku hanya sedih karena kau lupa bahwa di balik pekerjaan kecil seringkali ada cerita besar yang tidak kau pahami." Air mata menetes di pipinya. Raffi, suamiku dulu, yang pernah memalingkan wajah, kini hanya bisa menunduk. "Ibu,
maafkan kami, katanya dengan suara bergetar. Aku menarik napas panjang. Aku sudah memaafkan sejak lama. Tapi hari ini, aku ingin kalian belajar sesuatu, bahwa rendah hati tidak akan membuatmu kehilangan apapun, tapi kesombongan bisa membuatmu kehilangan segalanya. Semua orang di ruangan itu menunduk. Beberapa karyawan yang dulu mentertawakanku saat aku berjualan di depan kantor, kini menangis diam-diam. Siang itu, aku berdiri di balkon lantai atas gedung toko sembada. Angin menerpa wajahku lembut. Dari kejauhan, aku bisa melihat warung lamaku, tempat semua ini bermula. Aku tersenyum. Pak, aku sudah menepati janji. Aku tidak membalas dengan kemarahan, tapi dengan bukti bahwa kerja keras dan keikhlasan selalu menemukan jalannya. Sinar matahari sore menembus awan, memantulkan cahaya ke kaca gedung besar itu. Dan di pantulan itu, aku melihat diriku, bukan lagi sebagai nenek penjaga warung, tapi sebagai perempuan yang pernah jatuh, dihina, namun bangkit dengan harga diri yang tak bernilai. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena penampilannya, sebab yang tampak sederhana hari ini bisa jadi menyimpan kisah hebat yang menunggu untuk bersinar esok hari.